Selamat pagi peserta didik kami sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Saya Sintong Nenggolan, guru matematika pada SMP Negeri 1 Bila Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian refleksi. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi pada bidang kartesius. Ada beberapa topik yang akan dibahas pada materi ini, yaitu refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian refleksi terhadap titik O00, dan refleksi terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kita pelajari tentang refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita pelajari tentang refleksi terhadap sumbu X. Tentunya pada refleksi terhadap sumbu X yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu X. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah bidang kartesius. Ini adalah sumbu X diberi skala 0, 1, 2 dan seterusnya ke kanan, ke kiri tentunya negatif, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Yang vertikal ini adalah sumbu Y, kita beri skala dari 0, 1, 2, 3 ke arah positif ke atas dan ke arah bawah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita akan mencerminkan titik terhadap sumbu X. Dalam hal ini sumbu X bertindak sebagai cermin. Jika misalnya terdapat titik A di sini adalah 5, 2, dicerminkan terhadap sumbu X, tentu bayangannya jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Sehingga jarak A terhadap sumbu X sama dengan jarak sumbu X terhadap A aksen. Ini dia. Bisa dipahami peserta didik kami? Demikian juga titik B. Titik B koordinatnya adalah 3, 6. Dicerminkan terhadap sumbu X. Tentunya jarak B terhadap sumbu X sama dengan jarak sumbu X terhadap titik B. Demikian juga titik C. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya C aksen. Kalau C koordinatnya min 3, 4, C aksen koordinatnya min 3, min 4. Dari gambar di atas dapat diketahui tadi titik A52 dicerminkan terhadap sumbu X, dinotasikan begini saja, artinya ini adalah notasi untuk pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga kita baca titik A52 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen yaitu 5, min 2. Titik B36 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 3, min 6. Titik C, min 3, 4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah C aksen min 3, min 4. Mari kita amati koordinat titik dan koordinat bayangan. Dari hasil pencerminan ini kita lihat bahwa komponen X tidak berubah. Yang berubah adalah komponen Y. Di sini 2, di sini min 2. Di sini 6, di sini min 6. Mengapa demikian?
Hal ini dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, X-nya tidak berubah karena Y dicerminkan terhadap sumbu X, tentunya bayangannya ada di bawah sumbu X. Sehingga nilai Y berubah dari 2 menjadi negatif 2. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X min Y. Nilai X-nya tetap, nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Kita lanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Pada refleksi terhadap sumbu Y, tentunya yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu Y. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Dalam pencerminan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y sebagai cermin. Jika misalnya terdapat titik A 52 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentu bayangannya ke belakang sumbu Y atau sebelah kiri sumbu Y. Jarak titik A terhadap cermin sumbu Y sama dengan jarak sumbu Y terhadap A aksen. Sehingga koordinatnya menjadi min 5, 2. Demikian juga titik B, 3, 4. Dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah B aksen, yaitu min 3, 4. Kita lihat satu lagi. Ada titik C, 4, min 4. Dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan min 4, min 4. Nah, jika kita amati koordinat titik dan koordinat bayangan pada gambar di atas, titik A 52 dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan A aksen min 5, 2. Titik B 34 dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan B aksen, yaitu min 3, 4. Mari kita lihat pola koordinat benda semula atau titik semula dengan koordinat bayangannya. Dengan koordinat bayangannya, kita lihat bahwa X, komponen X berubah menjadi negatif, sementara komponen Y adalah tetap. 3, 4 berubah menjadi min 3, 4. Koordinat C 4 min 4, bayangannya min 4, min 4. Dari pengamatan ini dapat kita ketahui bahwa pada pencerminan terhadap sumbu Y, nilai Y tetap dan nilai X berubah jadi negatif. Dengan demikian dapat kita simpulkan jika P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat min X, Y. Dapat dipahami peserta didik kami sekalian? Baik, kita lanjutkan lagi dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, berarti garis Y sama dengan X adalah sebagai cermin. Mari kita lihat gambar ini. Garis yang kuning ini, inilah garis Y sama dengan X. Bisa dipahami serta di kami. Kemudian kita akan menentukan bayangan dari sebuah titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
Kita lihat titik A 51. Ini dia titik A 51. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentunya pencerminan terhadap garis sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan, dan benda garis yang dibentuk benda dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Tentunya garis ini tegak lurus dengan cermin ini. Sehingga bayangan titik A51 adalah 1, 5. Demikian juga titik B. Titik B 4, 3. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah ini dia B aksen, yaitu -3, 4. Demikian juga titik C. Titik C koordinatnya -2, -4. Dicerminkan terhadap sumbu X, koordinatnya menjadi -4, -2. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Mari kita amati koordinat-koordinat titik asal dan koordinat titik bayangan. Dari gambar di atas, tadi titik A 51 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya adalah 1,5. Kami ulangi, titik A 51 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya, koordinat bayangannya 1,5. B 4, -3. Bayangannya -3, 4. C -2, -4. Bayangannya -4, 2. Dapat kita lihat pola ini bahwasanya komponen X dan komponen Y bertukar pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bisa dipahami peserta didik kami? Berdasarkan pola di atas dapat disimpulkan bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangan P aksen adalah Y, X. Komponen Y berubah menjadi komponen X dan komponen X berubah menjadi komponen Y. Dapat dimengerti peserta didik kami sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan -X. Pada refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X, berarti garis Y sama dengan -X sebagai cermin. Mari kita lihat gambar berikut ini. Perhatikan gambar garis yang berwarna kuning. Inilah garis Y sama dengan -X. Nah, kita akan mencari bayangan sebuah titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Mari kita lihat di sini ada titik A 43. Jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X terhadap garis ini, tentu bayangan titik A ada di sebelah sini. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan, dan garis yang dibentuk benda dan bayangan ini tegak lurus terhadap cermin. Garis yang kuning ini. Nah, kita lihat kembali titik B. Di sini ada titik B 5-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Bayangannya tentunya 2-5. Bisa dipahami peserta didik kami?
Demikian juga titik C. Di sini titik C ada koordinatnya 1, 4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya min 4, min 1. Kita akan lihat pola koordinat asal dan koordinat bayangan. Tadi titik A 43 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan dengan koordinat min 3, min 4. Mari kita lihat pola koordinat asal dan koordinat bayangan. Titik B 5, min 2. Bayangannya 2, min 5. Titik C 1, 4. Bayangannya min 4, min 1. Kita ulangi. Titik A 43. Bayangannya min 3, min 4. Titik B 5, min 2. Bayangannya 2, min 5. Apa yang dapat kita lihat? Bahwasanya komponen X dan komponen Y bertukar tempat tetapi menjadi negatif. Bisa dipahami serta didik kami? Komponen X dan komponen Y bertukar tempat tetapi menjadi negatif. Dengan demikian dapat kita simpulkan jika titik P XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat min Y, min X. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik, kita akan lanjutkan kembali dengan refleksi terhadap titik O00. Ini dia merupakan bagian yang keempat, refleksi terhadap titik O00. Pada refleksi terhadap titik O00, maka titik O00 bertindak sebagai cermin. Ya, titik O00 bertindak sebagai cermin dalam arti ini merupakan pencerminan terhadap titik. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Beberapa titik akan dicerminkan terhadap titik O. Titik O merupakan pusat koordinat. Ini dia merupakan pusat koordinat atau titik O, dan titik O inilah yang bertindak sebagai cermin. Di sini ada titik A dengan koordinat 52. Jika dicerminkan terhadap titik O, tentunya bayangannya berada di sini. Jarak A terhadap O sama dengan jarak O terhadap A aksen. Dan A, O, A aksen membentuk sebuah garis lurus. Harus membentuk sebuah garis lurus. Demikian juga titik B. 3, 4. Jika dicerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah B aksen dengan koordinat min 3, min 4. Demikian juga titik C. Di sini koordinat titik C adalah 4, min 4. Dicerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah C aksen. Ya. Jarak C terhadap O sama dengan jarak O terhadap C aksen. Dan C, O, C aksen membentuk sebuah garis lurus atau berada dalam sebuah garis lurus. Mari kita amati koordinat titik asal dan koordinat titik bayangan. Dari gambar di atas dapat kita amati bahwa titik A52 jika dicerminkan terhadap titik O00,
menghasilkan bayangan A aksen, yaitu min 5, min 2. Kita perhatikan pola koordinat titik asal dan koordinat titik bayangan. Titik B 36, bayangannya min 3, min 6. Titik C 4, min 4, bayangannya min 4, 4. Kita ulangi, titik A 52, bayangannya min 5, min 2. Komponen X tetap, komponen Y juga tetap, tetapi pada bayangan komponen X dan komponen Y berubah menjadi negatif. Bisa dipahami peserta didik kami? Dengan demikian, berdasarkan pola ini dapat kita simpulkan bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik O00, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat min X, min Y. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Kita akan lanjutkan dengan topik yang kelima, yaitu refleksi terhadap garis-garis sejajar sumbu Y dan sumbu X. Kita bahas yang pertama, refleksi terhadap garis-garis sejajar sumbu Y. Pada refleksi atau pencerminan terhadap garis sejajar sumbu Y, berarti ada garis yang sejajar sumbu Y sebagai cermin. Dalam hal ini, dimisalkan adalah garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H dianggap sebagai cermin. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nih. Ini adalah bidang kartesius, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah titik O00 menjadi pusat koordinat. Pada bidang kartesius ini ada sebuah garis X sama dengan H, ini dia garis yang kuning, tepat melalui X sama dengan H dan sejajar sumbu Y. Di sini terdapat titik A dengan koordinat X, Y. Tentunya jika koordinat A, X, Y kita proyeksikan terhadap sumbu X, tentu jarak O ke titik ini adalah sejauh X. Maka di sini ditetapkan adalah X. Demikian juga untuk sumbu Y. Karena koordinat ini adalah X, Y, maka di skala ini adalah senilai Y. Selanjutnya titik A akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Tentunya kalau garis ini adalah garis X sama dengan H, jarak O ke sumbu ini adalah sejauh H. Kita akan menentukan di manakah koordinat atau berapakah koordinat bayangan dari A aksen ini. Tentunya jika titik A dicerminkan terhadap garis ini, jarak A terhadap garis ini sama dengan jarak garis ini terhadap bayangannya dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, sekarang di manakah atau berapakah koordinat A aksen ini? Mari kita lihat. Jarak dari sumbu Y ke cermin H adalah sejauh H. Jarak dari O atau jarak dari sumbu Y ke cermin ini adalah H. Jika kita ambil jarak 2H, tentunya sampai di sini. Berarti jarak dari sumbu Y ke titik M adalah 2H. Sementara jarak X
ke cermin H sama dengan jarak H ke cermin X, ke X aksen. Kami ulangi. Jarak sumbu Y terhadap M adalah 2H. Jarak O terhadap X adalah X sama dengan jarak X aksen terhadap M. Karena jarak ini sama dengan jarak ini, tentunya jarak ini sama dengan jarak ini. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Nah, sekarang berapakah nilai X aksen sebagai bayangan dari X? Maka X aksen ini adalah sebesar 2H dikurangi X. Karena jarak ini adalah X sama dengan jarak ini. Sehingga nilai X aksen ini adalah 2H dikurangi X. Dengan demikian, kalau X aksen nilainya adalah 2H dikurang X, sementara Y aksen tetap senilai Y, maka koordinat A aksen adalah X aksen, koordinat A aksen adalah 2H kurang X Y. Kami ulangi, koordinat A aksen adalah 2H kurang X Y. Dengan demikian dapat disimpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangan P aksen adalah 2H kurang X, Y. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik, kita lanjutkan yang berikut, yaitu refleksi yang sejajar dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Refleksi terhadap garis sejajar dengan sumbu X. Pada refleksi atau pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X, berarti ada garis yang sejajar sumbu X sebagai cermin. Dalam hal ini, kita misalkan garis itu adalah garis Y sama dengan K. Ayo kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar bidang kartesius, ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Ada sebuah cermin yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis Y sama dengan K. Ini dia garis Y sama dengan K sejajar dengan sumbu X. Jarak titik O terhadap K tentunya sejauh K. Kemudian di sini ada titik B yang koordinatnya XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Ini dia garis Y sama dengan K. Tentunya jarak B terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Dan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Nah, kita akan menentukan berapakah koordinat bayangan B aksen ini sekarang. Mari kita lihat dari sini. Jarak O atau jarak sumbu X ke garis cermin adalah sejauh K. Tentunya jika titik O kita cerminkan terhadap ini, tentunya hasilnya bayangannya di sini. Sehingga jarak O ke titik M adalah 2K. Sementara jarak Y ke cermin
sama dengan jarak cermin ke Y aksen. Berarti ini sama panjang. Kalau ini sama panjang, tentunya jarak ini sama dengan jarak ini. Nah, sekarang berapakah nilai Y aksen? Tentunya nilai Y aksen adalah 2K dikurang Y. Saya ulangi, 2K tentunya jarak ini dikurangi jarak ini, yaitu 2K dikurang Y. Sementara komponen X tetap. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jika titik P XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinat bayangan P aksen adalah 2H kurang X, oh ini salah ini. Jika titik P XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X 2K dikurang Y. Salah tulis ini ya, peserta didik kami. Yang benar ini X 2K dikurang Y. Saya ulangi, jika titik P XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X, 2K dikurang Y. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik. Di sini kita berikan beberapa contoh. Mari kita lihat, pelajari contoh 1. Carilah bayangan titik K 34 jika direfleksikan terhadap sumbu X, garis Y sama dengan min X, dan garis X sama dengan 5. Ada 3 kali pencerminan, pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap garis Y sama dengan min X, dan yang ketiga pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Kemudian kita buatkan gambarnya. Berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, kita akan mencari refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X, jika P XY dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X min Y. Kemudian kita kembali kepada permasalahan. Jika titik K 34 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah K aksen, koordinatnya 3 min 4. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Di sini tertulis 3, 6, semestinya adalah 3, 4. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Berdasarkan rumus yang kita peroleh sebelumnya, jika P XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah P aksen dengan koordinat min Y min X. Maka jika titik K 34 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah K aksen dengan koordinat min 4 min 3. Bisa dipahami? Kita selesaikan yang refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan 5. Berdasarkan
rumus sebelumnya yang sudah kita pelajari tadi. Jika PXY dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksen adalah 2H kurang X, Y. Dengan demikian, jika K34 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, berarti dalam hal ini H sama dengan 5. Maka K aksen koordinatnya adalah 2H, berarti 2 dikali 5 kurang X. X-nya adalah 3. Berarti 2H dikurang X, berarti 2 kali 5 dikurang 3, Y. Y-nya tetap 4. 2 dikali 5, 10 dikurang 3, tentunya 7. Sehingga koordinat K aksen adalah 7, 4. Secara gambar dapat ditunjukkan pada gambar ini, bisa dipahami secara adik kami. Ini titik K34. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berada di sini. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, ini dia garis Y sama dengan min X, tentu bayangannya berada di sini. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, ini dia cermin X sama dengan 5, tentunya jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Sehingga K dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, bayangannya berada di sini. Kita lihat koordinatnya. Untuk komponen X adalah 7 dan komponen Y tetap, maka K koordinatnya menjadi, K aksen koordinatnya menjadi 7, 4. Bisa dipahami beserta didik kami sekalian? Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik P 2-2, Q 40, R 62, dan S 44. Gambarlah bayangan segi 4 PQRS jika direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, tentunya dengan mudah kita dapat sebagaimana rumus yang sudah kita temukan sebelumnya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika titik P, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. X berubah jadi negatif dan Y-nya tetap. Dengan demikian, jika titik P 2-2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksen adalah min 2, min 2. Jika titik Q 40 direfleksikan terhadap sumbu Y, Q aksen sebagai bayangannya adalah min 40. Demikian seterusnya. Mari kita lihat gambarnya. Ini dia gambarnya. Titik P 2-2 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentu bayangannya kemari. Jadi bayangan segi 4 ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y berada di sebelah sini. Inilah yang menjadi bayangan segi 4 PQRS. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman peserta didik kami sekalian. Terima kasih.